Chapter 185. Alam Setan Terwujud 2. Aku mengencangkan cengkeramanku di sekitar akselerator supercar kurcaci. Itu adalah drive yang digerakkan oleh kecepatan, mengendarai melalui kekuatan sihir dan api menyembur dari tanah. Angin sepoi-sepoi yang panas bercampur abu membuat wajah kami jengkel, tetapi itu bisa ditanggung karena kami berdua memakai topeng. Wow! Alam iblis yang hanya saya lihat di film atau baca di buku yang saya lewati. Pilar api yang gelap melonjak dari tanah, dan monster-monster berteriak dan mengejar supercar kurcaci. Itu cukup berisik. Namun, teman seperjalanan saya tidak mengatakan apa-apa. Dengan memakai helm beruang, dia hanya menonton seluruh pemandangan, bahkan tidak menanyakan kemana tujuan kami. Jadi saya hanya fokus pada mengemudi. Mengabaikan semua rintangan, kami berkendara selama sekitar 30 menit menuju koordinat GPS yang ditunjukkan dalam buku kebenaran. LV, 6 lembah aneh kegelapan. Saya akhirnya menemukan salah satu pengaturan yang telah saya buang. Aku menghentikan supercar kurcaci di pintu masuk lembah. Kami di sini, bos. Banyak pengaturan menara keinginan telah ditinggalkan. Kisah aslinya juga telah banyak berubah dari ketika saya awalnya merencanakannya. Itu menjadi lebih dangkal dan keunikannya telah menghilang sepenuhnya. Saya sangat bersemangat ketika datang dengan pengaturan, tetapi ketika saya sedang menulis kisah yang sebenarnya, saya kurang fokus karena tekanan dan kurangnya waktu. Ini tidak akan menyenangkan untuk digunakan. Saya hanya punya waktu setengah jam hingga batas waktu. Saya tidak punya waktu jadi mari kita lewati saja ini. Ini terlalu sulit untuk dijelaskan, Del. Lusinan NPC dibuang dengan cara ini, bersama dengan lebih dari 10 episode. Dengan demikian, busur menara keinginan menjadi tidak lengkap dan penuh lubang. Malas saya dari masa lalu meninggalkannya seperti itu. Tapi sekarang, saya ingin menyelesaikan cerita itu. Mungkin itulah yang ingin dilihat oleh rekan penulis, yang seharusnya mengawasi saya dari suatu tempat hingga sekarang. Di mana kita? Saya menjadi emosional ketika bos bertanya dengan rasa ingin tahu. Petik 2. Bagaimana saya menjelaskannya? Aku membelai daguku dan berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba sesuatu terlintas di benak saya. Saya hanya harus datang dengan alasan yang sama dengan alasan yang selalu saya berikan. Petik 2. Aku membaca beberapa buku di Prestige. Buku. Bos membelalakkan matanya. Lalu, entah kenapa, dia tersenyum kecil. Aku juga sudah membaca banyak buku baru-baru ini. Dia mungkin mengira kami memiliki hobi yang sama. Bukan web novels. Petik 2. Web novel juga dianggap sebagai buku. Bos cemberut. Sudah lama sejak saya melihat dirinya yang biasa. Spartan pasti menyembuhkannya entah bagaimana. Melihat, penulis ini menghasilkan banyak TP dengan web novelnya. Petik 2. Tetapi kemudian dia bahkan mencoba menunjukkan kepada saya novel yang dia sponsori, jadi saya menghentikannya di sana. Bagaimanapun juga, saya menemukan deskripsi ini di buku. Petik 2. Aku berdehem, lalu membacakan apa yang sudah kutulis di buku pengaturan. Kamp penjara setan, tersembunyi di suatu tempat di lantai 5. Di kamp penjara ini, NPC manusia diperlakukan sebagai budak setan. Petik 2. Di dalam ngarai, harus ada sepasang suami istri, Kedrik, dan Lirko. Sama dengan NPC budak lantai 5 Lirko dan Kedrik. 1. 2 NPC manusia yang dikurung di lembah kegelapan. 2. Kedrik adalah pandai besi master, dan Lirko adalah lancer berbakat. 3. Kedrik memiliki item yang disebut saku misterius, dan Lirko menyembunyikan item yang disebut pedang hantu Kedrik. 4. Saku misterius adalah item unik yang memungkinkan pengguna untuk membawa sesuatu dari dalam menara keluar. 5. Pedang hantu Kedrik adalah pedang LV, 6 yang luar biasa. 6. Kedrik dan Lirko memiliki potensi tinggi. Mereka dapat tumbuh hingga LV 55, setara dengan kebanyakan administrator. Sama dengan. Selain kedua orang itu, lembah kegelapan juga memiliki Krakon, yang bertindak sebagai panglima tertinggi para iblis. Lembah ini pasti kamp penjara itu. Saya melihat. Bos memandang lembah yang terbentang di depan matanya. Ada ngarai sempit yang ditempatkan di antara dua gunung. Jelas terlihat berbahaya. Setelah menonton sebentar, bos menoleh padaku lagi. Tapi apa yang kita dapatkan dari menyelamatkan NPC? Itu. Saya tidak bisa memberitahunya. NPC akan membantu kita pada saat yang genting. Tidak, kita harus membantu mereka. Tidak hanya untuk menara harapan, tetapi juga untuk banyak rintangan dan setan yang akan datang di masa depan. Petik 1. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu seperti itu. NPC bermanfaat bagi kita. Mereka. Iya nih, lihat saja toko Riri saya. Henry dan Kiri sama-sama di sisiku sekarang, kan? Saya menghasilkan lebih dari 3000 TP per hari, hampir seperti saya selingkuh. Petik 2. Henry dan Kiri tumbuh dengan cepat. Sekarang setelah kelaparan diatasi, mereka menjadi sangat tinggi. Mungkin tidak terlalu tetapi mereka sudah tumbuh dan sudah menguasai keterampilan pasif yang disebut Law of Thinking. Selain itu,
Karena mereka tampaknya ingin belajar lebih banyak, saya memberi mereka buku keterampilan yang disebut mata tajam. Sebagai catatan, mata tajam adalah keterampilan dasar peringkat langka. Itu adalah skill aktif yang lumayan bagus yang bisa mengukur kemampuan dan potensi tersembunyi NPC. Namun, karena saya tidak bisa mempelajari keterampilan lagi, saya memutuskan untuk menyerahkannya kepada Kiri. Sama seperti itu, bisa menggunakan keterampilan yang secara tidak langsung tidak bisa saya pelajari adalah keuntungan lain dari memenangkan NPC di pihak saya. Dan, ya, jika kita menyingkirkan semua iblis di sana, mungkin akan ada hadiah tambahan. Plus, pasangan ini bahkan lebih penting. Tidak seperti Henry dan Kiri yang tidak memiliki profesi apapun, Kedrik, sang suami, adalah seorang pandai besi, dan Lirko, sang istri, adalah seorang lancer yang berbakat. Saya bahkan sudah menuliskan deskripsi ini untuk Lirko. Lirko, ketika terbebas dari belenggu, mampu mengalahkan Kim Suho dengan kemampuan terbatas secara paksa. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan ketika saya menulis kalimat itu. Jadi ayo pergi, bersama. Saya berbicara, menatap bos. Bos kembali dengan tatapan. Mata gelapnya yang berkilau selalu seperti perhiasan. Petik 2. Jika kamu berkata begitu. Bos mengangguk dan menuju ke lembah. Bersama-sama kami masuk. Kami hanya beberapa langkah ketika semuanya menjadi gelap. Suara menginjak pasir memenuhi udara. Hidup sesuai namanya, lembah kegelapan, penglihatanku terhalang. Sebagai gantinya, sepertinya pendengaran saya menjadi lebih tajam. Bos, kemana kamu pergi? Tiba-tiba bos berubah arah. Tidak diubah. Sepertinya dia tiba-tiba condong ke kanan. Saya tidak punya ide. Terlalu gelap untuk dilihat. Petik 2. Saya menangkap pergelangan tangan bos sebelum dia melangkah terlalu jauh. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ikuti saja aku. Saya bisa melihat dengan baik. Petik 2. Bos mengangguk dalam diam. Kami terus berjalan seperti itu. Untuk beberapa alasan, bagian dalam lembah itu anehnya sunyi. Karena, biji gelap, dimakamkan di lembah ini, para budak seharusnya bekerja untuk menggali mereka. Petik 2. Bagaimanapun, saya terus maju, dan segera menemukan sumber cahaya redup. Itu adalah bunga layu, terkubur di bawah tanah lembah yang gelap. Saya memeriksa informasinya sekaligus. Tanaman shamrock yang hampir mati. Itu adalah tanaman shamrock, ramuan berharga yang kuncupnya berkilau dengan cahaya putih. Anda bisa mengunyahnya utuh, dan itu juga digunakan untuk membuat eliksir, yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan bahkan orang mati. Itu ramuan yang harus kudapat pada suatu saat. Sayangnya, yang ini hampir mati. Bos, tunggu sebentar. Saya melangkah ke pabrik shamrock. Duduk di depan tanaman yang kering dan tipis, saya mengeluarkan Orb of Regeneration. Lalu aku membawanya dekat ke bunga. Bola menyentuh daun dan mulai memancarkan cahaya redup. Pemulihan dan generasi berlangsung lambat. Daun kering secara bertahap berdiri, dan batang layu mulai berdiri. Tapi itu terlalu lambat. Untuk mempercepat, saya memasukkan kekuatan ajaib saya ke dalam bola itu. Wong! Tiba-tiba, bola itu bersinar terang. Dalam sekejap, kilatan cahaya meletus, bergegas melalui tanaman shamrock. LV, 4 tanaman shamrock sehat. Tanaman itu kembali terlihat sehat di masa lalu. Cahaya putih yang mengalir keluar dari kuncupnya itu indah. Saya menempatkan tanaman shamrock di inventori saya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika aku berdiri kembali, bos menatapku dengan mata membelalak. Apa itu tadi? Oh itu. Itulah item yang diberikan media padaku sebagai hadiah. Petik 2. Penghargaan. Koong. Suara keras tiba-tiba terdengar. Apa? Sepertinya ada orang lain di sini selain kita. Aku merasakan kehadiran aneh untuk sementara waktu. Petik 2. Mendengar kata-katanya, saya dengan cepat mengaktifkan mata Tuan Sharpshooter. Mata 1000 mil membentang jauh ke arah dari mana suara itu berasal dan berhenti di suatu tempat. Berdiri di sana ada pemain misterius yang terbungkus jubah. Tanda hubung. Dia memegang leher NPC, Kedrik. Tidak ada keraguan bahwa dia mencoba membunuhnya. Dia melirik ke arahku, seolah dia merasakan tatapanku. Ada musuh. Ikuti aku. Saya memegang Desert Eagle di satu tangan dan tangan bos di tangan lainnya ketika saya berlari. Bos tidak mengajukan pertanyaan dan hanya mengikuti saya. Segera kami tiba di tempat pemain itu berdiri. Tempat ini adalah kamp penjara. V kerudung gelap, dari lembah kegelapan akan dihapus sementara. Kegelapan menghilang bersamaan dengan peringatan sistem, dan sosok pria itu terungkap. Dia mengenakan jubah, tapi aku bisa menebak siapa itu. Yang kedua atau mungkin keberadaan pertama yang tidak ada dalam cerita asli saya. Dia menyebut dirinya, Bell. Menembak. Dia menatapku dan pada bos yang berdiri di sampingku. Aku bisa melihat wajahnya di balik jubah. Dia tampak kaget, tetapi kemudian tersenyum. Petik 2. Kalian juga punya kues. Pencarian. Saya mengerutkan kening. Saya rasa tidak apa-apa. Lama tidak bertemu, iya. Petik 2. Dia berkata, menggaruk kepalanya. Iya.
Saya menjawab dan mempererat cengkeraman saya di sekitar Desert Eagle. Saya tidak tahu bagaimana dia sampai di sini, tetapi ini adalah kesempatan yang baik. Keberadaannya telah mengganggu saya. Saya ingin membunuhnya setidaknya sekali hari ini. Namun, pria yang berdiri di depanku tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh. Tidak, bukan kamu. Bell menyeringai dan menatap bos. Perasaan kompleks tertanam dalam pandangannya. Hei, biarkan aku memberimu sedikit nasihat. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lebih baik kau menyingkir darinya. Pada saat itu, kekuatan sihir besar melompat keluar. Tanah bergetar pada resonansi kekuatan sihir yang mengguncang seluruh tempat. Baru saat itulah aku melihat ke arah bos. Bos. Tidak seperti kekuatan sihirnya yang menyala-nyala, ekspresi wajahnya tenang. Itu adalah tipe wajah tenang yang mengeluarkan perasaan tidak menyenangkan dan berbahaya. Tetapi ada satu hal yang jelas berbeda. Warna matanya. Mereka merah darah. Mereka adalah mata, Yasha, sesuatu yang muncul dengan pengaturan saya. Halo. Bell berkata kepada bos. Lama tidak bertemu, Bill. 1. LV, 3 Persembunyian Persekutuan Pengadilan Kerajaan Inggris. Essence of the Stride, Frost Sanctuary, Desolate Moon. Bersama dengan 3 guild yang bersaing untuk peringkat teratas bahkan dalam kehidupan nyata, Pengadilan Kerajaan Inggris adalah salah satu persembunyian serikat tingkat tertinggi di Prestige. Kau kenal aku, kan? Kami bertemu di kota tutorial. Peristiwa yang terjadi kemarin diputar sebagai video di Longe tempat persembunyian. Judul video itu adalah, Island dan peringkat 1 dalam pertempuran saraf. Rahel telah merekamnya untuk anggota yang tidak dapat menghadiri acara penting. Anggota gubernur istana kerajaan menonton pemandangan dari hari itu dalam kesunyian yang mencekik. Aku tidak ingat, kenapa kamu tidak makan dengan tenang saja? Kata-kata itu menghentikan desakan Aileen. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tepat, menyebabkan gema jiwa yang terkonsentrasi. Ketika suara itu memenuhi ruangan, anggota guild sedikit menegang. Mereka merasa dikuasai dan dicengangkan meskipun itu dari rekaman video. Petik 2. Tidak ada orang selain Master Pidato Roh yang bisa menggunakan kekuatan sihir dengan cara ini. Wakil ketua tim, Davin, berkata dengan gugup. Ini adalah dunia yang besar, dan ada banyak orang dengan kekuatan besar. Rahel membalas ucapan Davin. Mengandung kekuatan sihir dalam kata-kata seseorang tanpa bantuan artefak itu sulit dan juga tidak efisien. Tanpa bakat nyata, itu hanya berfungsi untuk meningkatkan volume suara seseorang. Namun, Island dan rank 1 yang misterius ini. Mereka hanya bertarung dengan kekuatan sihir yang dipenuhi dengan kata-kata. Pertempuran singkat ini jauh lebih sengit dan ganas daripada tentara yang bertukar pedang 1000 kali. Kamu benar, sungguh. Aku merasa lebih rendah. Petik 2. Petik 2. Lebih rendah. Bukannya kami berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Rahel tersenyum pahit. Kesenjangan kekuatan itu terlalu besar. Meskipun mereka semua mulai di tempat yang sama, mereka berdua sudah jauh, jauh di depan. Itulah sebabnya Rahel yakin sekali lagi bahwa dia benar untuk memilih untuk fokus meningkatkan guild di lantai 3, daripada bertujuan untuk naik lebih tinggi. Jika seekor burung gagak ingin menang melawan seekor bangau, bukannya merentangkan kakinya, ia harus bersaing di bidang yang berbeda. Untuk sekarang, mari kita berhenti menonton video. Rahel mematikan video. Harga tanah sudah naik akhir-akhir ini, bukan? Iya nih, keuntungannya sudah 2500 TP. Petik 2. Kimball, yang bertanggung jawab atas keuangan guild, menjawab. Gilda Pengadilan Kerajaan menginvestasikan 4500 TP untuk membeli 2 bangunan dan 500 hektar lahan pertanian. Itu semua adalah hasil dari upaya mereka dalam memburu monster mayat hidup, menyerang ruang bawah tanah tersembunyi di Prestige, dan mengobrol dengan NPC untuk menyelesaikan bahkan pencarian paling biasa sekalipun. Ngomong-ngomong, Wakil Ketua. Namun, Davin khawatir. Jika ada daerah perumahan lain di lantai atas. Tentu saja aku memikirkannya. Rahel dengan ringan memotong ucapannya. Jika tingkat peradaban di daerah perumahan baru lebih baik daripada Prestige, saya pikir semua tanah harus menjadi milik NPC. Kami tidak akan dapat membeli apapun dengan uang yang kami miliki. Namun, jika lebih buruk, itu berarti tidak ada area perumahan yang lebih baik daripada Prestige, jadi investasi kami akan sukses. Petik 2. Davin berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Kanan, Anda akan sempurna jika Anda berbelanja sedikit lebih sedikit. Petik 2. Rahel sedikit menyipitkan matanya, mengurangi belanja. Sejauh yang dia ketahui, dia menabung sebanyak mungkin dan menghabiskan uang ekstra dengan sangat hati-hati. Ngomong-ngomong, mari kita urus pekerjaan hari ini. Iya nih. Hari ini, mereka dijadwalkan untuk berburu monster di lantai 4. Ketika Undead King dan antek-anteknya terus respawn, mereka bisa mendapatkan item drop sambil melatih dan meningkatkan keterampilan mereka. Rahel melangkah keluar dengan anggota Serikat Pengadilan Kerajaan. Berjalan melalui kegelapan Prestige yang akrab, mereka menuju ke Prasasti Kristal. Kemudian tiba-tiba. Rahel. Petik 2. Seseorang memanggil nama Rahel. Itu suara yang akrab. Rahel menoleh ke belakang dengan kepala miring. Berdiri di sana adalah seorang teman lama.
Pria yang selalu menempati posisi pertama di Cube, Kim Suho. Itu adalah pedang Sein dari pencipta Secret Grace. Suho Si. Wow, senang bertemu denganmu lagi. Petik 2. Kim Suho mendekat sambil tersenyum. Di sebelahnya ada gerombolan orang. Seperti biasa, dia adalah pusat perhatian. Sudah lama. Tapi salah satu teman Kim Suho sangat menonjol. Mata Rahel terpaku padanya. Petik 2. Aku bertemu mereka di lantai 2. Ah, kalian semua kenal dia, kan? Ini Rahel, wakil ketua Guild Pengadilan Kerajaan Inggris. Petik 2. Tidak menyadari kebingungan Rahel, Kim Suho memperkenalkannya kepada kelompoknya. Hai, apa kamu ingat aku? Aku juga di sekolah bersamamu. Petik 2. Yi Yonghan tergagap. Rahel, yang masih menatap lurus ke arahnya, mengangguk tanpa ragu. Ya, saya ingat. Aku Vanessa Vermund, dan ini Paolo Vermund. Kami dari keluarga Kolaan. Seorang wanita dengan tampilan Italia, Vanessa Vermund, memperkenalkan dirinya bersama saudara laki-lakinya. Rahel juga menyapa mereka. Hanya ada satu orang yang tersisa yang belum memperkenalkan dirinya. Wanita itulah yang selama ini dilihat Rahel. Rahel tidak bisa membuatnya tenang di depannya. Itu sama untuk semua anggota Guild Istana Kerajaan lainnya. Ah, kuhum. Itu wajar. Wanita yang berdiri di depan mereka adalah satu-satunya dari 70 pahlawan peringkat master di dunia. Pahlawan di antara pahlawan, pembangkit tenaga listrik yang bisa membunuh monster tingkat bencana dengan panah tunggal dan yang keterampilan dan karakternya dihormati oleh orang lain. Pahlawan yang gelarnya sama cemerlang dengan prestasinya. Jin Seyeon, pemanah ilahi. Senang bertemu denganmu, wakil ketua Guild Istana Kerajaan. Jin Seyeon tersenyum pada Rahel. Aku Jin Seyeon. Ah, iya, senang bertemu denganmu. Namaku Rahel. Aku tahu, saya banyak melihat Anda di TV. Haha. Anehnya, Jin Seyeon memiliki kepribadian yang sangat mudah. Itu berbeda dari bagaimana dia digambarkan di media, di mana dia menjadi lembut dan hampir seperti orang suci. Kenapa kita tidak berjabat tangan, untuk merayakan pertemuan kita? Rahel tidak tahu apakah dia sedang bermimpi atau terjaga, bahkan ketika Jin Seyeon mengulurkan tangannya. Rahel tercengang. Tentu saja, dia telah mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa Jin Seyeon sedang mencari tiket. Tetapi desas-desus itu mengatakan bahwa Jin Seyeon sedang mencari satu, dan bukannya dia sudah menemukan satu. Petik 2. Ah, iya. Mari kita pikirkan nanti. Rahel memaksa tangannya yang gemetaran untuk diam, dan mengambil tangan Jin Seyeon. 1. Byul, nama bos berpotensi. Berarti, bintang, dalam bahasa Korea.